Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kondisi dari UMKM di masa pandemi ini banyak mengalami pasang surut, terutama dalam bidang perekonomiannya, sehingga kurang atau tak banyak juga mereka itu memiliki pinjaman-pinjaman, misalnya di bank khususnya, untuk menjamin atau untuk melangsungkan bisnis mereka ini supaya dapat lebih berjalan lagi. Nah, ternyata dapat dikatakan ada usulan lain atau hal-hal alternatif lain yang bisa digunakan para UMKM ini di tengah bingungnya dalam mencari pencarian dana ini, yakni dengan pinjaman bisnis dan juga pasar modal. Oke, nah pinjaman ini pertamanya dimulai dengan adanya revisi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana adanya revisi pada POJK 11 menjadi POJK 48 tahun 2020. Nah, ini revisi ini mengenai stimulus perekonomian nasional. Nah, stimulus ini digunakan untuk dapat UMKM ini mencari pasar modal atau pencarian dana itu lebih mudah lagi sebagai kebijakan countercyclical dampak dari adanya COVID-19 yang sudah menyerang para UMKM, bahkan sampai saat ini juga masih ada. Nah, ini tentunya juga akan mempermudahkan atau meringankan UMKM yang memiliki kredit di perbankan, karena tak jarang pula mereka juga meminjam banyak pinjaman modal dari perbankan ini. Nah, oke, sistem ini juga dikatakan tak hanya benar tadi, tak hanya mengandalkan modal dari bank, namun ada beberapa alternatif lain. Lalu yang ini, apa sih keuntungan dari adanya regulasi dari OJK ini? Dikatakan ini untuk membentuk persetujuan pencarian dana ini lebih mudah lagi bagi para UMKM dalam bentuk social finance. Nah, ini juga diserap oleh ribuan usaha mikro dan juga kecil. Nah, ini memanfaatkan dari dana peer-to-peer lending atau P2P yang mana sudah berkembang pesat hingga saat ini, sehingga kebijakan ini dapat memasang munculnya juga kreativitas dari para pelaku UMKM, sehingga diharapkan dengan adanya regulasi OJK ini yang memudahkan pencarian dana dari UMKM ini dapat lebih mengembangkan para bisnis dari UMKM tersebut. Lalu apa saja manfaat social finance yang ada dari regulasi OJK ini? Dikatakan menurut Direktur Penelitian Bank Umum OJK yakni Muhammad Miftah, ada beberapa manfaat dari adanya social finance. Yang pertama tentunya dapat memudahkan dana dari pasar modal. Ini dapat memberikan waktu bagi para pelaku UMKM untuk perbesar atau mungkin untuk memberikan keleluasaan lagi dalam bisnis mereka. Lalu dikatakan juga dapat melibatkan 5 penyelenggara dalam equity crowdfunding, dan juga ada lebih memaksimalkan memaksimalkan OJK ini dibentuklah ekosistem keuangan digital, karena seperti yang kita ketahui pada zaman ini banyak hal-hal atau sistem atau segala apapun ini sudah dikelola dengan digital, sehingga dengan adanya digital ekosistem keuangan ini dapat mempermudahkan para pelaku UMKM dalam mengaksesnya. Nah, ini juga sudah dikatakan sudah restrukturisasi sebesar 779 triliun. Nah, ini bukan angka yang sedikit pula. Bahkan dikatakan juga sebanyak 72% ini sudah adalah debitur dari UMKM. Memang sudah banyak para UMKM yang menggunakan ini, dan juga masih diharapkan oleh pemerintah bahwa ini juga dapat digunakan, dimaksimalkan mungkin oleh para pelaku UMKM. Lalu apa saja sih tantangannya dalam penggunaan OJK ini? Yakni adanya akses terhadap pembiayaan. Jadi masih dikatakan akses untuk pencarian dana dari OJK ataupun social finance ini masih terbatas atau masih mengalami kemunduran, sehingga dikatakan adanya harapan supaya UMKM ini dapat diselamatkan saat pandemi hingga sektor informal dengan bantuan perbankan juga, maka akses ini akan tetap selalu dioptimalkan lagi. Oke, di sini ada porsi kredit UMKM. Nah, pada tahun 2021, porsi kredit UMKM dari total penyaluran kredit perbankan ini baru mencapai 18,5%.
Sementara ada target pemerintah mengenai porsi kredit UMKM ini sebanyak 30% akan mengalami peningkatan dari total kredit pada tahun 2024 mendatang. Nah, ini adanya tambahan, ternyata pemerintah juga begitu memperhatikan para pelaku UMKM, yakni adanya target penambahan sebesar 285 triliun perekonomian nomor 8 tahun 2009 menjadi Pemenko nomor 2 tahun 2020, yakni mengenai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Nah, tak lain pula juga ini digunakan untuk mempercepat penyaluran KUR sehingga dapat sampai ke tangan UMKM yang mengalami masalah dalam persoalan biaya ataupun dana dalam memperbesar atau meningkatkan kapasitas dari kualitas dari bisnis mereka. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.